Hai Friendscom, salam komunikasi, harmoni. Welcome back with Ngopikes, Ngobrol HMPS KPI Podcast. Gimana nih suasana hati kalian? Semoga Friendscom stay happy buat dengerin Ngopikes di episode kali ini. So, stay tune and stay listen. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dengan episode 25 dengan suasana yang baru dan host yang baru tentunya. Tak kenal maka tak sayang, so kenalin aku Suci Ayu Nur Febriana. Di depan aku nih ada mas-mas ganteng 2 orang ya. Boleh dong kenalan? Oke, saya awali. Halo guys, saya sapa dulu ya. Saya bernama Abimanyu Aryo Seno. Asal saya berasal dari Waduk Cengklik, Boyolali. Dan di samping saya ada mas-mas ganteng juga. Monggo mas. Siapa tuh? Terima kasih Mas Abi. Kalau tadi Mas Abi udah perkenalan, berarti giliran saya. Kalau aku sendiri asalnya nama saya dulu Ahmad Lutfi Aji Zulfikar dan aku tinggalnya di kota Jepara. Kalau kalian tahu, for your information nih, Jepara tuh kota ukir, udah sekedar ngasih tahu aja gitu. Nah, terus aku sekarang jadi yaitu mahasiswa UIN semester 2 KPI ya, gitu aja dari aku. Kan kita udah kenalan nih tadi nih. Boleh dong sharing-sharing. Santai aja ngobrol-ngobrol. Sharing-sharing apa nih? Penasaran ya? Nah gini nih temanya. Gimana sih semester pertama di UIN? BTW Mas Abi sama Mas Lutfi ini mahasiswa KPI semua ya? Ya, Iya, betul. Betul, Pol. 100. KPI well ya? Well banget. Masuk UIN tuh kalau boleh tahu jalur apa sih Mas Abi? Oke, ini saya jujur saja langsung. Masuk UIN itu saya jalur terakhir. Ya Allah, pilihan terakhir berarti. Iya, jadi jalur terakhir di UIN Raden Masai Surakarta itu adalah jalur mandiri. Saya daftarnya jalur mandiri. Mandiri, berarti mandiri yang CBT atau yang pakai nilai UMPTKIN? Oh, oke. Saya perjelas lagi ya. Yang pakai CBT, yang paling akhir pokoknya. Pokoknya jalur kepepet. Tapi effort loh itu. Kalau Mas Lutfi masuk UIN jalur apa Mas? Kalau untuk aku sendiri masuknya jalur UM sih. Effort juga itu. Ya kalau dibilang effort ya lumayan, cuman ya nggak sebanyak mungkin Mas Abi gitu atau gimana kan. Jadi ya normal aja gitu. Nah sebelum fix masuk UIN jalur itu, pernah gak sih daftar PTN-PTN lain? Oke. Kalau saya jujur ya, pandangan pertama atau cinta pertama PTN itu bukan UIN. Wah, maaf. Aduh. UIN. Maaf. Terus mana dong first love-nya? Cinta pertama PTN saya itu pastinya seperti rencang-rencang atau teman-teman, pastinya UNS. Oh, si Almet telur asin. Iya, betul sekali. UNS. Jalur apa aja itu? Oke, saya lewatnya pertama itu saya daftar UNS itu 2 kali ya. Jadi saya lewat jalurnya SNPP yang seleksi raport atau yang dibilang eligible itu. Masya Allah, anak eligible. Jalur bejo-bejoan sih Mbak. Iya betul Ya. sih. Eligible itu ternyata saya wow. Nice try. Oh, nggak apa. Oke, yang kedua saya lewatnya jalur SNBT. UTBK. Dan ternyata ya UTBK itu ternyata sepertinya saya tidak berjodoh dengan UNS. Nice try lagi ternyata. Gak apa-apa. Semangat Mas Abi, kan udah keterima di UIN. Kalau Mas Lutfi pernah nyoba jalur lain gak sebelum di UIN? Ya kalau untuk aku sendiri emang bener-bener gak ada sih nyoba-nyoba mana. Waktu itu juga soalnya kondisi kepikiran kuliah aja kayak cuman berapa persen aja gitu. Cuman tiba-tiba ada teman ngajak, ya udahlah kayak coba-coba aja sih bahasanya. Coba-coba malah langsung jodoh ya Iya, Mas Abi. makanya coba-coba berhadiah gitu. Ya gitu bisa dibilangnya sih. Oke. Nah, kan kalian berdua ini mahasiswa KPI ya. Menurut kalian tuh
mahasiswa KPI butuh itu nggak sih, apa kayak skill broadcastingnya atau komunikasinya biar calon maba yang mau daftar tuh nggak ragu gitu loh, kayak misalnya gue mau masuk nih tapi nggak punya skill. Menurut kalian butuh skill nggak sih kalau masuk di KPI? Kalau menurut saya sebenarnya prodi itu pilihan, tapi kalau untuk mendalami itu kesesuaian masing-masing pribadi. Iya. Oke, siap. Jadi intinya kalau mau belajar itu pasti bisa, nggak harus ada skill dulu. Tapi yo kalau pantas sih itu ya ada skill sedikit-sedikit lah. Yang penting ada keinginan. Iya, ya. yang penting ada keinginan. Kalau Mas Lutfi, menurut Mas Lutfi ada nggak? Ya kalau menurutku kurang lebih sama kayak Mas Abi sih. Ya emang udah, ya Mas kayak gitu aja ya, santai aja gitu. Ntar juga kalau masalah belajar kan bisa sambil berjalan asal ada kemauan yang kuat gitu aja sih. Betul. Ngalir aja gitu. Iya. Sebenarnya. Nah, kan kita tahu sendiri ya, UIN itu tuh kampus Islam. Kampus yang Islami nih. Tapi mahasiswanya itu kan beragam. Ada yang lulusan dari SMA, SMK, pondok. Nah itu tuh ada gak sih kultur shocknya? Apalagi yang kita tahu nih, Mas Abi kan lulusan SMK. Kultur shocknya masuk UIN tuh apa, Mas? Oke, sebelum masuk kultur shock, saya jujur ini saya SMK Negeri 2 Surakarta. Di sana pelajaran Islam ada sih, tapi nggak terlalu Islam banget lah. Nah, soalnya kan di SMK kan terkenal beragam-agama. Terus kultur shock saya masuk UIN Raden Mas Air Surakarta. Di sini sebenarnya juga sedikit sih kultur shocknya. Yang paling kultur shock itu pelajaran agamanya. Karena lebih detail juga. Iya, kan? detail sekali. Apalagi kalau maaf Pak dosen atau Bu dosen yang saya tidak berniat menyinggung. Kenapa harus disetarakan SMA, SMK sama pondok itu harus setara agamanya? Mau nggak mau ya harus jalani. SMK terbantai. Iya, SMK terbantai. Gimana kata-katanya Mas Abi, lo anak pondok, lo punya kuasa. Iya, kata-katanya kalau lo anak pondok, lo punya kuasa. Tapi nggak apa-apa. Kalau Mas Lutfi sendiri nih, kan lulusan pondok tadi. Kultur shocknya ada nggak sih? Atau tinggal nerusin aja pelajaran-pelajaran yang ada di pondok? Ya kalau buat aku sendiri sih emang masalah kultur shock hampir kayak oh ya udah gini kehidupan kuliah, kayak oh ya seperti apa yang dibayangkan dulu, mungkin kurang lebih ya kayak gitu aja gitu. Dan ternyata emang ya jadi nggak sedikit kaget juga sih, soalnya udah kebayang. Soalnya kan dulu kan aku gap year nih ceritanya. Nah kan banyak beberapa teman-teman juga yang udah sempat ngerasain kuliah dan dengar-dengar cerita dari teman yang sudah kuliah ya. Setelah dengar-dengar gitu dan emang bukti lapangannya kayak gitu, ya udah jadi biasa aja sih kalau masalah kultur shock. Ya, biasa aja. Kalau Mas Abi kan mungkin memang mulai dari nol ya kalau buat masuk UIN tuh. Nah, tapi nih BTW, lingkungan kampus tuh teman-temannya support banget gak sih? Kan yang kita tahu tuh, kalau kata orang-orang ya, teman-teman di kampus tuh ada yang toksik, ada yang kayak oh jadi gini pertemanan di kampus, di kuliah. Itu gimana? Support gak? Kalau menurut saya tergantung orang-orangnya sih, kembali ke diri pribadi sendiri. Jadi kalau masalah support atau tidaknya teman itu pasti banyak yang support, pasti. Tapi kembali ke diri sendiri, bagaimana kita menerima mereka. Seperti itu kalau menurut saya. Kalau dari Mas Lutfi nih, kan dulu ya anak pondokan ya, nggak sebebas Mas Abi lah. Itu gimana Mas? Apalagi ini di kuliah pasti lebih bebas dong daripada di pondok. Ya kalau menurutku masalah pertemanan ya di dunia kuliah gitu, ya emang kayak Mas Abi gitu aja sih. Emang ujung-ujungnya balik ke diri kita sendiri. Kayak misal lu nih butuh teman yang kayak gimana gitu. Kayak kamu nih introspeksi diri dulu, kayak oh aku nih nganggep oh teman kayak gini nih, si A nih oh bisa jadiin teman, mungkin gimana si B. Jadi emang temanan dalam perkuliahan kan itu beragam. Jadi ujung-ujungnya emang masalah teman toksik atau apa itu kembali ke diri kita sendiri. Kayak kamu tuh bisa gak sih berani kayak bilang tidak ke teman yang ini, bilang gak enakan apa gimana gitu. Karena kamu nih sekarang udah gede gitu, harusnya pinter dong milih teman. Jadi kalau dibilang masalah pertemanan support ya support banget.
kalau kita pinter milih teman kayak gitu sih kalau menurut aku. Soalnya kan banyak tuh sekarang yang lebih milih stay karena gengsi lah ya, takut kayak gue kalau sama dia gue nggak punya temen Iya gitu. iya betul. Tapi kalau dapet temen yang toksik ya kita cut off aja. Iya, betul sekali. Harus kayak berani gitu, Iya. bisa pinter pilih teman lah. Jangan takut gak punya temen ya guys intinya. Iya. Nah kan tadi Mas Lutfi tuh dari Jepara ya. Terus tuh ke Solo pasti kayak ada kultur shocknya tuh. Jepara sama Solo pasti banyak bedanya. Bisa dong diceritain bedanya Jepara sama Solo tuh gimana? Kalau untuk kultur shock ya mungkin orang-orangnya aja sih ya. Kalau kita lihat dari geografis kan Jepara itu di pinggiran pantai ya kan. Sedangkan Solo ini kan daerahnya kayak pegunungan, banyak gunung-gunung juga deket. Ya kan deket kayak ada laut tuh kan. Maksudnya lebih agak naik gitu loh. Kalau tempatnya emang pesisir banget. Nah, dan kalau aku yang rasain sendiri kan dulu aku mondok di daerah Salatiga juga. Di situ kan emang di bawah kaki Gunung Merbabu ya kan. Betul. Nah, pas aku rasain dulu udah sebenarnya dari pertama mondok dulu udah sempet kerasa sih emang kultur shock, dan ternyata emang orang Solo tuh nggak jauh dari Salatiga juga, mungkin ya daerah Solo Raya gitu, mungkin mana ya orang-orangnya rata-rata emang lebih cenderung lembut, santai, ramah enjoy, ramah gitu. Dan emang cenderung orang, kalau aku bedain sama orang pesisir kayak tetangga-tetanggaku atau mungkin apa, dan emang ternyata orangnya tuh cenderung panasan gitu. Tapi ya dibilang itu ngamukan emang kayak kebiasaannya dia kayak gitu. Emang udah lumrahnya orang pesisir tuh ya kayak gitu. Jadi emang mungkin kalau lu bilang kayak itu galak ya juga nggak galak juga sih. Emang udah dari nenek moyangnya mungkin kali kayak gitu ya, yang dulu aku rasain. Kalau masalah kultur shock orang-orang ya mungkin kayak gitu aja sih. Emang mungkin ya daerahnya pesisir, orangnya ganas apa gimana gitu aja. Kalau dari harga makanan beda juga nggak Jepara sama Solo? Kalau dari harga makanan ya beda-beda. Cuman kadang emang ada yang ya beda di Jepara ini gimana. Kayak dulu yang emang agak kultur shock mungkin yang kaget tuh masalah ya makanan kayak pecel gitu kan, emang ya murah-murah di sini, soalnya bakso kan gimana ya kan. Murah-murah. Cuman di sisi lain itu ada kultur shock lain juga, kayak misal waktu aku di Jepara tuh harga ikan relatif murah banget. Soalnya kan pesisir. Hidup juga pantai pesisir. Nah, habis itu biasanya kayak tetangga-tetangga gitu. Emang kalau kita ngambil langsung ikan dari nelayan tuh bisa murah banget gitu. Nah, sedangkan pas aku awal kesini kayak ngelihat ikan laut ya, bukan ikan-ikan kayak bandeng apa ikan apa gitu, yang ikan-ikan air payau atau air tawar itu kayak apaan gitu, harga ikan masa segini sih gitu, ikan laut. Pasan dulu ibu gua kayak sering beliin gitu, kayak sering ngapain gitu, jadi kayak kaget aja gitu. Jadi kalau makan ikan nunggu pulang aja ya Mas, mending. Ya itu sih mendingnya kayak gitu, soalnya ya murah banget gitu, gampang dapatnya juga, seger gitu kan. Bawain ke Solo dong Mas. Iya boleh nih. Boleh banget Mas Abi, boleh banget. Kalau Mas Abi sendiri nih kan Akamsi Solo Raya. Akamsi juga boleh. Paling nggak ada bedanya jauh ya? Ya kalau bedanya itu ya nggak jauh. Bener sih Mbak. Nggak jauh banget sih. Solo Boyolali bedanya ya paling 500 gitu. Mungkin ya cuma menurut orang masing-masing sih, kita bisa mengatur nggak beda harga itu wajar sih. Tapi kalau Solo Boyolali nggak terlalu. Iya, aku mau nanya nih, Mas Abi tuh ikut itu nggak sih kayak UKM, Ormawa atau kerja? Ada nggak? Oke, ini flashback sedikit ya Mbak. Oke, boleh. Sebenarnya saya sebelum kuliah itu pengennya kerja. Oh iya, jadi berarti kuliah kerja gitu. Iya, pengennya kerja dulu, bekerja saja. Tapi orang tua bilangnya seperti ini, Le, kamu nek bisa kerja bebas, kuliah bebas, terserah. Tapi lebih baik kuliah. Iya betul sih, karena juga mau. Masih semester pertama tuh masih full ya Mas. Iya. Kalau Mas Lutfi ada? Kesibukannya sekarang sambil kuliah kerja aja sih, gitu aja. Keren nih ya ternyata guys, sumber kita ya. Terus tuh kan kalian ikut ada kegiatan di luar kampus. Nah itu cara bagi waktunya antara kuliah sama kerja tuh gimana? Susah nggak? Kalau versinya Mas Abimanyu, wah ini lebih. Yang penting cara membagi waktu itu
kita harus tahu jadwalnya dari jauh-jauh hari itu paling penting. Tapi kalau seperti dadakan seperti itu kita harus lihat jadwal dulu. Kita harus ya intinya ada wishlist kan harapan ya, bukan wishlist ya. Kayak list lah, list acara. Kita semakin dewasa kan banyak acara. Nah, kita harus punya list dulu itu kalau menurut saya. Jadi kita kapan berangkat, kapan kerja, ya, kapan main, kapan kuliah. Iya, cocok. Kalau Mas Lutfi? Ya paling kurang lebih ya gitu, kayak gampang aja sih kalau masalah ngatur waktu itu kan ya. Kalau aku sendiri kayak di tempat kerja gitu kebetulan memang dapat yang lembaga enak, jadi diaturin gitu. Di sana dia minta jadwal kuliah aku, terus habis itu nanti dibuatin jadwal ngajarmu, berarti oh mungkin ini atau gimana gitu. Nah, dan untuk mungkin sebenarnya yang menurutku sendiri problem itu ketika kayak ada acara dadakan gitu kan ya. Jadi seperti kayak itu, dari kuliah ini tiba-tiba mungkin ada pergantian kuliah atau gimana, terus tiba-tiba. Nah, kalau dalam situasi seperti itu untuk mengatur waktunya aku cenderung kayak lebih menimbang mana yang sekiranya lebih prioritas gitu aja. Atau mungkin yang ketika hal itu ditinggalkan, mungkin kalau A nih ditinggalkan negatifnya berapa dulu, yang B ditinggalkan negatifnya berapa. Jadi kita bisa takar dulu aja, kurang lebih kayak gitu aja. Walau buat ngatur waktu. Berarti Mas Lutfi ini kerjanya jadi guru gitu. Kan tadi ngajar kan ceritanya. Iya, jadi guru sih. Masya Allah. Masya Allah banget loh. Nah, menurut kalian berarti time management tuh penting banget dong. Banget. penting banget sih. Padahal tuh kalau kita pikir-pikir ya, zamannya sekolah ya kan Mas Abi SMK tuh full day kan, jam 7 sampai jam 4. Tapi kenapa kerasa capeknya tuh pas kuliah? Padahal kuliah tuh banyak jeda. Kalau menurut saya karena semakin dewasa itu kita semakin pasti bisa lah. Lah, pasti bisa dibalik pasti bisa, balik pasti bisa itu ada resiko-resiko. Iya betul. Yang ya begitulah, banyak resikonya. Oke. Tapi hektik banget ya sih kuliah sama ikut kegiatan di luar tuh. Ya gimana ya Mbak Yo? Udah sedih kayaknya sih kalau diceritain. mungkin Mas Lutfi dulu. Monggo Mas Lutfi. Hektik banget ya. Hektik nih kayak sibuk banget gak sih? Kalau aku sendiri kayak dibilang hektik juga ya enggak, tapi dibilang nganggur juga ya enggak gitu. Ya kayak gimana? Biasa aja gitu sebenarnya. Ujung-ujungnya kayak tergantung kita nanggapinnya gitu. Kalau misal kuliah terus kerja atau mungkin UKM, kalau kita gak ikhlas apa gimana mesti kerasa berat. Sekali. Kecuali kalau kita happy aja gitu ngejalaninnya gitu, kayak kalau dibilang hektik ya juga aku jalanin ini happy kok, kayak seneng aja gitu sih kalau menurutku. Enjoy berarti. Cocok. Kan pertama kali dapet temen di kampus tuh gimana? Pas PBAK no. Oh iya guys. Jadi tuh PBAK itu pengenalan apa Mas? Pengenalan intinya pokoknya PBAK itu langkah awal buat kita masuk ke kampus. Kayak ospek ya kalau di kampus-kampus umum. Itu tuh kan pasti dapat teman pertama banget ya di PBAK. Itu gimana Mas? Dapat temannya? Apakah dari HP terus ketemuan? Gimana nih Mas Abi? Itu kan kalau PBAK pasti ada arahan masuk grup WA, grup apa, banyak kan. Nah, saya itu langkah pertama itu langsung grup WhatsApp. Ya, langsung itu mahasiswa mandiri FUD kayaknya itu judulnya. Ya, nah betul. Itu yang mengurusi kayaknya dari HMPS kalau nggak salah. Dan terus saya masuk di situ banyak sekali kan nomor mahasiswa. Ya. Saya memberanikan diri chat random. Ya, siapa nih? Masih ingat nggak? Cewek sih pasti. Iya. Kalau cowok saya canggung. Kalau cewek saya yang penting niatnya dulu mau kenalan kan, bukan maksudnya kan buat besok diwin gimana, ada info apa gitu, bukan modus loh ya. Tapi kan pertama juga pasti dari temen. Iya, dari temen. Kalau Mas Lutfi apa langsung ya besok kelas ya udah masuk kelas? Kalau dulu waktu awal ya PBAK juga sih ya, emang kayak sama kita kan awal temennya PBAK. Cuman waktu itu ceritanya sih
kan kita PBAK dibuat kelompok-kelompok ya kan. Nah, Betul. di kelompok-kelompok itu ceritanya waktu itu hari pertama PBAK kalau nggak salah. Ya. Terus aku nggak tahu ngumpul di mana. Terus chat random gitu. P gitu, P di mana? Iya kayak Oke. kayak di mana gitu kan? Di pub sama dia, tes, wih deket nih, ini yang paling deket gitu Iya. kan? Terus tak samperin, kenalan. Udah itu pertama kali dapat teman di kampus. Cewek pastinya ini. Oh laki kalau aku. Oke, Masya Allah. Mohon dong ketemu Mas Abi. Siap. Terus nih, lagi. Boleh dong sharing-sharing plus minusnya mahasiswa yang kuliah sama kerja itu apa? Mas Abi? Kalau dari saya, kalau pengen kuliah sambil kerja harus persiapan mental dulu. Karena sebenarnya itu kuliah sambil kerja sama dengan bunuh diri. Wah, Iya. kenapa tuh? Karena kita harus benar-benar konsisten dan berani mengambil resiko apapun yang terjadi. Betul sih. Seperti yang disampaikan Mas Lutfi tadi, lebih prioritas yang mana? Intinya di situ. Kalau Mas Lutfi plus minusnya? Ya itu emang kalau kita mau kuliah sambil kerja ya emang harus siap dengan segala kondisinya, siap kehilangan waktu main, Iya, siap betul. kehilangan apapun itu, siap emang nggak pernah apa-apa, mungkin ikut-ikut apa gitu, emang resikonya di situ sih, emang harus siap mental Tapi aja. menurut kalian tuh kita nge-branding diri pas maba ini dengan ikut kegiatan di dalam kampus itu penting banget gak sih? Kayak buat besok nyari relasi, buat pengalaman, penting banget gak, Mas Lut? Oh kalau untuk branding diri jelas penting banget sih, apalagi ya di kampus gitu mungkin. Ya emang kalau kita cuma ikut kelas-kelas doang emang nggak bakal dapat apa-apa sih, yang emang umumnya kita ketahui di dunia perkuliahan gitu. Meskipun ya pokoknya ikut aja dulu, meskipun ntar skill kita tuh nambah atau Iya. tetap atau enggak, setidaknya mesti kita dapat satu hal tuh yang bakal bermanfaat. Iya. Itu networking, jaringan tadi, mesti kenal Iya, ini kenal memperluas itu. jaringan kan. Setidaknya Penting walaupun skill kita agak nambah tapi kita punya jaringan, Iya, dan jaringan betul itu yang menurutku penting banget buat kedepannya, buat kita bertahan hidup kedepannya gitu aja kalau menurutku. Kalau Mas Abi, kayaknya Mas Abi ini anak PTV kan? Penting banget dong berarti. Newbie, Kak. Wah, gak apa-apa, Iya. kita semua juga. Oke. Nope. Kalau menurut saya branding diri itu sangatlah penting dari sekarang. Bahkan dari jenjang SMK atau SMP itu sudah harus punya sebenarnya sih. Kita itu kemana toh? Arahnya kemana toh? Nah, Iya, apa yang betul. dikatakan Mas Lutfi tadi benar. Walaupun kita nggak punya skill, nggak punya kemampuan apa, yang penting ikut dulu lah, ikut dulu wes. Kita punya keinginan. Ya, keinginan dulu, bismillah. Yang penting ya minimal itu tadi, punya jaringan atau relasi yang lebih. Iya, cocok itu. Terakhir nih, ada nggak sih tips and trick buat camaba yang mau kuliah? Kalau mau kuliah sambil kerja atau kuliah rapat, ada nggak nih tips and tricknya? Mas Abi bisa jawab dulu Ya, kayaknya. Mas Abi boleh dong. Wah, ini nih, dengarkan baik-baik yo untuk Dengarkan sahabat ya, sama ya Allah. Intinya kalau kalian benar-benar serius di perkuliahan, ayo kita kuliah dengan serius. Tetapi jika ingin sambil kerja, jangan hanya serius, harus serius. Boleh. Soalnya tadi saya bilang kan, kalau kamu kuliah itu biasa saja, tapi kalau kamu kuliah sambil kerja itu sama dengan luar biasa. Masya Allah. Apa? Cari mati tadi Iya, ya. bunuh diri tadi. Ya, tergantung kita yang menjalani. Itu saja sih tips and triknya. Serius. Kalau dari Mas Lutfi, tips and tricknya? Ya kalau tips and trick dari aku ya kayaknya buat adik-adik maba, camaba ntar tuh kalau mau kuliah udah kuliah, cuman emang jangan harap di kuliah ntar bakal dapat banyak kalau emang cuman ngandelin dunia pelajarannya doang. Ya mau gak mau harus emang keluar, entah kamu kerja, entah kamu ikut UKM, pokoknya jangan di kelas aja gitu, soalnya di kelas doang tuh gak bakal dapat apa-apa. Ya, cocok. Kalau nasihatku Soalnya tuh itu aja. Kuliah juga kadang ada yang bilang kuliah itu senengnya pas keterima doang. Iya. Nah, Pas udah masuk, ya
Besok rasain sendiri ya guys. Iya, BTW kita udah di penghujung acara nih. Di penghujung podcast. Ada closing statement gak nih dari Mas Abi sama Mas Lutfi? Kata-kata hari ini. Kata-katanya Mas hari Abi. ini. Oke, saya dulu ya. Ini saya izin berkata-kata, Bos. Boleh. Oke. Kehidupan sepi tanpa kekasih. Waduh. Cukup sekian dan terima kasih. Sama-sama. Oke, monggo Mas Lutfi. Kata-kata dariku apa ya? Mungkin ini aja kayak hidup itu sebentar. Jadi usahain ketika kita ninggalin dunia ini kita udah tenang, Masya jangan ada Allah. tanggungan. Allah, SMK sama pondok emang beda guys. Oke guys. Kalau kamu cari anak hukum, aku mundur. Tapi kalau kamu cari anak komunikasi, aku maju paling depan. Podcastku siap mengisi hari-harimu. So, sampai jumpa di episode selanjutnya. Oi.